tentunya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Marilah teman-teman ustazah semuanya, pada pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengadakan acara ini agar diberi kemudahan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Monggo ustazah ya, berikan nasihat ke kami. Untuk saudara semua, alhamdulillah kita sebentar lagi akan tutup tahun, akan selesai tahun ajaran 2022-2023. Semoga apa yang sudah kita lalui bersama dari awal tahun ajaran sampai nanti akhir tahun ajaran, kita bisa mengambil hikmah. Jika ada hal-hal yang kurang pas ke depannya, kita perbaiki bersama-sama. Di sini kita adalah tim, jadi bukan masing-masing. Jadi kita adalah kerja bersama. Kita sukses bersama. Sebagaimana yang disampaikan dalam ADLX ya, ingat ya ustazah, pembelajaran kita ADLX di situ kita didorong, dimotivasi untuk melakukan pembelajaran yang mengarahkan anak-anak kita untuk sukses bersama. Nah, hal itu tidak bisa berlangsung, tidak bisa tercapai kalau dari kita sebagai pelaku utama yang pembentuk anak-anak, kita tidak bisa memberikan contoh. Bismillah, kita bisa menjadi tim yang solid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. TKIT Kendati Mu'adzin Jabar. Cinta Al-Quran, pribadi Islami, mandiri, berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita semoga lancar. Amin. Dimudahkan oleh Allah. Ya. Takbir ya. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penilik PAUD Kapanewon Berbah Bapak Jainuddin Walid SPD. Yang terhormat Pengawas Kapanewon Berbah Ibu Wiyanti Murtiningsih SAG MPD. Yang terhormat Ketua JSIT Wilayah Yogyakarta Bapak Dr. Ahsanul Fuadi SAG MPD. Yang terhormat Ketua Yayasan Mu'adzin Jabar Bapak Dr. Mujidi MPSD. Yang terhormat Ketua Konsorsium Yayasan Mulia beserta jajarannya. Yang terhormat BBH Konsorsium Yayasan Mulia. Yang terhormat Kepala Sekolah Mu'adzin Jabar 1-7. Yang terhormat Mewakili TKIT Kendari Mu'adzin Jabar, keluarga Bapak Derajat Prasetyo MM, Ibu Dr. Agus Rahayu Triastuti MM, dan Bapak Abram Rahman Raharjo STP MBM. Yang kami hormati tamu undangan, Ayah Bunda Wali Santri, Wisudawan Wisudawati, Ustadzah dan karyawan TKIT Kendati Mu'adzin Jabar, serta anak-anakku yang kami cintai. Marilah pertama-tama kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama pada hari ini mengikuti acara Wisuda Purna Santri TKIT Kendati Mu'adzin Jabar dengan tema Cinta Al-Quran, Pribadi Islami, Mandiri, Berprestasi. Tak lupa salawat selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita mulai,
Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran acara pada hari ini. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CSIT dipimpin oleh Ustadzah Radik Pertiwi Noviatum. Dengan berbekal semangat kami melangkah menjalin ukhuwah dengan tekad membaca menuju untuk pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah menjalin ukhuwah dengan tekad membaca menuju untuk pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami nyanyian sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan cita guru, Indonesia pasti maju. Kami nyanyian sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan cita guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Acara selanjutnya
Kirap peserta wisuda. Wisudawan Wisudawati memasuki area. Inilah dia calon wisudawan Wisudawati PKIP Kendal Timur Jabar tahun 2022-2023 mengusung tema Cinta Al-Quran Pribadi Islami Mandiri Berprestasi. Alhamdulillah, tahun ini PKIP Kendal Timur Jabar telah meluluskan sebanyak 20 siswa dari kelas TK besar. Inilah calon generasi yang cinta Al-Quran, yang berpribadi Islam, yang mandiri, dan insya Allah berprestasi. Acara selanjutnya, tahfidz surat Ad-Duha yang akan dipimpin oleh Ananda Jeloveka Banyu Avicenna. Ucap salam. Tahfidz surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ilan fa'auna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddits. Hadirin dimohon duduk kembali. Menyanyikan lagu Hari Bahagia karya Ustadzah Siti Komariah SIP. Tak
prosesi wisuda, penyerahan tanda cinta, dan penghargaan bintang karakter sejuta pesan yang akan dilanjutkan dengan pembacaan cita-cita diawali oleh Ananda Pradipta Ardani Nugroho bin Evi Nugroho dengan bintang karakter jujur. Kepada Ustadzah Nika Steonero SPDI dimohon untuk menempatkan diri. Kepada ayah bunda dari Ananda Pradipta Ardani Nugroho dimohon untuk maju ke depan. Persiapan foto bersama Ananda. Bismillah, ingin menjadi polisi. Amin. Tepuk tangan ya yang bunda semua. Semoga Allah mengabulkan doanya Mas Tifta. Foto dulu bersama Ustaz Nika, diberikan bintang karakter. Alhamdulillah, ini Mas Tifta ini termasuk anak yang jujur di kelas minggu ya. Selanjutnya foto bersama ayah dan bunda. Dilanjut siswa selanjutnya Ananda Alia Rizkiana binti Sriana dengan bintang karakter santun. Bismillah, ingin menjadi polwan. Amin ya rabbal alamin. Polwan yang salihah ya insya Allah. Ananda Alia termasuk anak yang santun terhadap ustazah, terhadap temannya. Semoga Allah memberkahi. Selanjutnya Ananda Indira Koyum Ashifa binti Sidik Yarkasi dengan bintang karakter santun. Bismillah, ingin menjadi dokter. Amin ya rabbal alamin. Mbak Indira juga anak yang santun juga di kelas minggu. Ya, selanjutnya Ananda Arsyalena Hadijah Alfatunisa binti Dwi Aprianto dengan bintang karakter tanggung jawab. Bismillah, ingin menjadi dokter. Amin ya rabbal alamin. Dokter Arsya. Ini tertulisnya YouTuber ya, Masya Allah. Mungkin dokter nanti juga YouTuber sekaligus memberikan ilmunya melalui media. Selanjutnya Ananda Jeloveka Banyu Apisena Nurjayanto ST dengan bintang karakter santun. Bismillah, ingin menjadi masinis. Amin ya rabbal alamin. Masinis yang salih. Mas Cilo di kelas minggu juga salah satu siswa yang santun terhadap ustadz-ustadzah, karyawan maupun teman-teman sebaya. Selanjutnya Ananda Muhammad Baramudia Mardika bin Arif Kurniawan SPD dengan bintang karakter semangat. Bismillah, ingin menjadi tentara. Amin ya rabbal alamin. Tentara Aram. Anak yang selalu semangat di sekolah. Berangkatnya pagi, Masya Allah ya Mas Aram. Selanjutnya Ananda Alfatunisa Laura Askia binti Denny Supriyanto dengan bintang karakter semangat. Bismillah, ingin menjadi hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Hafiz Quran Masya Allah ya. Di kelas juga ketika mengaji semangat sekali. Selanjutnya Ananda
Anindya Fauzia binti Kasno dengan bintang karakter peduli. Bismillah, ingin menjadi polwan. Amin, menjadi polwan, amin. Di kelas juga termasuk anak yang peduli. Ketika ada temannya yang sedih, dihibur oleh Mbak Ani. Selanjutnya, Ananda Anora Felicia Maharani dengan binti Dwi Yuda Danu dengan bintang karakter tanggung jawab. Bismillah, ingin menjadi polwan. Amin. Beri tepuk tangan ayah bunda. Polwan Anora, polwan yang solihah ya, yang juga hafal Al-Quran, insya Allah. Selanjutnya, Ananda Arsyad Maulana Al-Ashraf bin Krisna Hermunadi SE dengan bintang karakter semangat. Bismillah, ingin menjadi tentara hafiz Quran. Masya Allah, tentara yang hafiz Quran, berperang sambil menghafal Al-Quran nanti. Masya Allah. Mas Arsa juga termasuk anak yang semangat dengan menghafal Al-Quran terutama ya, sesuai dengan yang diceritakan. Selanjutnya, Ananda Gaisan Yasar Al-Syazani bin Edi Purwanto SEMM dengan bintang karakter tanggung jawab. Bismillah, ingin menjadi tentara. Amin ya rabbal alamin, tentara Gaisan, Masya Allah ya. Ananda juga termasuk salah satu murid yang bertanggung jawab, Masya Allah. Selanjutnya, Ananda Alika Putri Ramadhani binti Ahmad Ferry Kurniawan dengan bintang karakter tanggung jawab. Bismillah, ingin menjadi dokter gigi. Amin ya rabbal alamin, dokter gigi Alika. Selanjutnya, Ananda Evi Olinda Rashina binti Eko Priyadi dengan bintang karakter peduli. Bismillah, ingin menjadi hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Mbak Oli termasuk salah satu juga anak yang peduli dan semangat juga menghafal Al-Quran. Ananda Clemira Zaiba Hayudianto binti Edi Nuryanto dengan bintang karakter semangat. Bismillah, ingin menjadi hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Dokter juga ya Mbak Clemira, dokter hafiz Quran, Masya Allah. Selalu bersemangat ketika di kelas dengan ustadzah beda kelas, Masya Allah ya Mbak Clemira. Jawab. Selanjutnya, Ananda Sidkia Nur Julia Arzeti binti Nur Habib dengan bintang karakter tanggung jawab. Bismillah, ingin menjadi dokter. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangannya ya bunda. Kita berikan semangat kepada 20 siswa kita ya. Selamat datang kepada kepala sekolah, Bunda Pinjaban Putri dan Ketandan yang mewakili. Selanjutnya, Ananda Mikaela Meda Ernazla binti Nova Setianugroho dengan bintang karakter santun. Bismillah, ingin menjadi hafiz Quran. Amin ya rabbal
Masya Allah. Selanjutnya, Ananda Arlin Fatina Dewantara binti Agung Dewantara ST dengan bintang karakter santun. Bismillah, ingin menjadi hafiz Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, banyak sekali yang ingin menjadi hafiz Quran. Semoga menjadi pahala untuk ayah bundanya, Masya Allah ya. Selanjutnya, Ananda Muna Asma Fakihah binti Wasana Budi dengan bintang karakter jujur. Bismillah, menjadi dokter tulang. Amin, ya Rabbal Alamin. Dokter tulang Mbak Asma, Masya Allah ya. Semoga Allah kabulkan. Selanjutnya, Ananda Ceta Sabia Farzana binti Joni Endra Kuncoro dengan bintang karakter tanggung jawab. Bismillah, ingin menjadi polwan. Amin, ya Rabbal Alamin. Polwan Ceta, siap gerak. Selanjutnya, Ananda Erdogan Al-Mubarak bin Rizka Permata Gabriel dengan bintang karakter semangat. Bismillah, jadi tentara. Amin, ya Rabbal Alamin. Tentara dan dokter ya Mas Barak ya, Masya Allah. Termasuk salah satu anak yang semangat sekali di kelas ini. Terima kasih kepada Ustazah Niken Syarero SPDI dimohon untuk kembali sibuk kembali. Acara selanjutnya sepatah kata dari Bapak Sriana, wali dari Ananda Alia Rizkyana Sasabila. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua wali, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para ustazah TKIT Mas Wijabal yang selama ini telah mendidik anak-anak kami di TK Mas Wijabal dengan setulus-tulusnya. Kami menyadari dan memahami betul bagaimana perjuangan para ustazah dalam mendidik anak-anak kami. Kami dapat merasakan ketika harus mendidik sendiri di rumah. Dibutuhkan kesabaran, semangat dan keikhlasan begitu besar dalam mendidik anak-anak kami. Oleh karena itu, sekali lagi kami mewakili para orang tua wali, murid menyampaikan rasa terima kasih kepada Ustazah TKIT Mas Wijabal atas bimbingannya, atas dedikasinya mendidik anak-anak kami, sehingga anak kami sekarang menjadi anak yang Islami. Selanjutnya kami mohon doa kepada Ustazah, semoga ke depan anak-anak kami selalu semangat dalam belajar ke jenjang berikutnya, dapat berprestasi, dapat berguna bagi negara, bangsa, dan agama. Demikian
yang dapat kami sampaikan mewakili dari wali murid TK IT Muaz bin Jabal. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan pendiri PAUD Kapanewon Berban oleh Bapak Jainuddin Walid SPD. Kepada Bapak Jainuddin Walid SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ke depan anak Bapak Ibu tamat berapa orang Bu Kepala? Berapa yang sudah tamat? 20 alhamdulillah nggih. 20 anak setelah dari TK IT Muaz bin Jabal Merbah Sleman. Nanti anak-anak diarahkan ke SD. Mungkin ada SD Muaz bin Jabal juga diarahkan ke sana. Alhamdulillah. Itu yang judulnya ini keliru tulis ini. Purna santri-santri itu tidak purna Bu. Sampai ya kan Bu, ada purna santri kan sudah tidak santri lagi dia kan, kalau sudah dari TK IT. Ini purna santri itu dia masih santri Bu, dimanapun dia berada, ya kan Pak. Jadi gini Bu sekalian, Bapak, luar biasa di TK IT Muaz bin Jabal. Saya dulu dari awal nih senang nih, saya penilik sebetulnya dengan teman-teman pengawas yang mengurus TK. Dulu pertama izin-izin itu mungkin teman-teman sering koordinasi dengan saya karena izin di tempat kita di bidang saya dulu. Alhamdulillah di sana sudah 2 dapat izin operasional dari pemerintah, yaitu TK itu sendiri yang Bapak Ibu nitipkan anaknya di sana, dipercayakan juga kita ngawasi sekolahnya, dan yang satu taman penitipan anak. Dari formal 1, non formal 1. Mungkin ada tingkat di sana, mungkin alhamdulillah. Dulu sekolahnya kecil, mepet-mepetan, ada program. Sekarang alhamdulillah luar biasa. Berada di desa, berada di dusun, Belambangan, sekolahnya tingkat. Itu bantuan dari bapak-bapak yang memberikan bantuan dari Ibu kemarin dulu, karena kita pernah melepas batu pertama, ini sudah tamat ini Bu. Anak-anak sudah merasakan alhamdulillah. Ini luar biasa pedulinya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada ini. Kami berterima kasih sekali dari pemerintah mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman di bidang pendidikan anak usia dini, termasuk di TK ini. Matur nuwun sangat Bu. Itulah jasa-jasa bapak-bapak, ibu-ibu wakil yang memberikan sesuatu, membantu pemerintah luar biasa ini, sampai dengan membangun gedung, membayar gurunya. Kami tidak cukup 1 bulan itu teman-teman kita dapat insentif itu berapa, 500 Pak, 600. Yang dapat itu syarat-syaratnya luar biasa ketatnya dari pemerintah. Ada juga yang belum dapat. Alhamdulillah dari Yayasan Muaz bin Jabal dan orang tua murid memberi sesuatu kepada ibu-ibu sampai kegiatan ada di hotel ini, kan luar biasa. Tanda tanya kami Bu, ini duitnya dari mana? Padahal gaji guru itu 500.000 per bulan. Itu pun yang sudah mengajar bertahun-tahun dulu ada syarat-syarat tertentu, dapat insentif dari kabupaten. Maupun BOP anak itu hanya 300.000, itu ketat sekali laporannya itu. Itu duitnya dari mana ini Ibu sampai ke hotel ini? Ini Pak, matur nuwun sangat ya, ini atas dorongan dari orang tua murid. Itulah pendidikan karakter anak. Kita masuki ada 10 pendidikan yang diberikan di PAUD, ibu-ibu sekalian, bahkan sampai di kelas 2 SD. Bapak Ibu nanti jangan kaget, di SD nanti kelas 1 dan kelas 2 masih ada pembelajaran PAUD loh Bu. Guru-guru sekarang kita sudah mulai nonton ini. Nanti arah kita nanti negara mau maju mau berkembang, negara berkembang nanti maju. Di negara-negara yang sudah maju pendidikannya, itu PAUD-nya itu usia sampai 8 tahun. 8 tahun. Nanti jangan kaget anak-anak ibu, bapak nanti di SD kok masih PAUD terus masih. Jangan kaget, kan memang untuk mematangkan dia di situ dulu, mematangkan usianya
tumbuh kembangnya itu dimatangkan dulu. Istilahnya kalau buah itu matang, itu betul-betul masak di pohonnya. Jangan sampai dikarbit dengan obat-obatan. Kan begitu? Dengan bahan kimia ini. Ini ibu sekalian dan bapak-bapak orang tua murid yang saya hormati, terutama guru-guru nanti yang ke depan untuk di TK ini, baik di PAUD formal maupun non formal, terutama di TK. Nah, kita sekarang kan sudah mau memasuki era baru nanti. Undang-undang Sistem Pendidikan yang nomor 20 tahun 2003 sudah diganti. Mau diganti sekarang, hanya nomornya belum ada, Bu. Kita belum sosialisasi kepada teman-teman pendidik maupun di yayasan pendidikan. Itu sudah draftnya, sudah ada semua, hanya nomornya belum ditulis. Baru disosialisasi ke warga. Ya. Apabila warga masyarakat sudah setujui, punya berkepentingan yang mewakili masyarakat, tentu mewakili DPR, ya. Nah, sudah disetujui semua, nanti ada undang-undang sistem pendidikan yang baru. Sekarang kita baru godok kurikulum baru, Bu, yang disebut dengan kurikulum merdeka. Ibu bapak sudah dengar, ya? Nah, kurikulum merdeka itu tidak merdeka sekali. Ada 3 macam kurikulum merdeka itu, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Itu ada 3, dipilih salah satu. Kalau tidak salah di TK ini, kita di Sleman, ya Bu, rata-rata milih mandiri berubah. Ya, kelihatan seperti itu toh. Nah, sepakat. Beda dengan kurikulum 2013, Bu. Ibu merasakan kurikulum 2013 ini sudah seperti ini. Apalagi besok kurikulum merdeka. Beban pekerjaan kurikulum merdeka, proses pembelajaran pendidikan anak kita ini, terutama orang tuanya, Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang punya anak. Hah? Guru-guru itu hanya mencatat, mempelajari apa yang dilakukan oleh anak-anak. Tentu anak-anak kan dengan orang tuanya. Nah, ini lebih baik. Dan yang kedua, lingkungan di sekitarnya itu sangat menentukan nanti untuk menerapkan, mengimplementasikan kurikulum 2000, kurikulum merdeka ini, yang dinamakan dengan mandiri berubah. Nanti TK Mu'ad bin Jabal nanti berubah total, nanti proses pembelajaran. Tidak hanya hafal, tapi anak bisa lenturkan ngaji itu dengan bagus, ya kan? Nah, jadi di SD nanti orang tuanya sudah lepas, dia tidak lagi dikawal-kawal. Karena anak itu sudah dididik, ada 10 macam 10 macam pendidikan anak usia dini. Oke? Yang kita terapkan nanti di kurikulum merdeka. Yang pertama, pendidikan budi pekerti. Nah, pendidikan budi pekerti itu monggo nanti di KOSP, nanti tahun ajaran itu KOSP, Pak. Dulu kan KTSP, kurikulum diganti dengan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kurikulum nanti tergantung Bapak Ibu guru dan orang tua mau berubah anaknya seperti apa, itu kan sudah minta berubah. Tentu berubah itu di sekolah itu sudah siapkan segala sesuatunya untuk menerapkan 10 macam pendidikan di anak usia dini ini. Yang pertama. Terus yang kedua, agama, budi pekerti agama. Terus yang ketiga, karakter. Muatan di KOSP nanti 10 macam ini jangan sampai dilupakan. Ambil sesuai dengan 6 aspek perkembangan anak. Yang keempat, sopan santun. Tentu kalau di sekolah agama itu sudah. Nah, ini yang dikhawatirkan sekolah-sekolah umum. Yang keempat, mentalnya anak. Yang berikutnya, moral. Yang ke-8, tata krama. Yang ke-9, kreativitas. Nah, ini salah satu, ini kreativitasnya orang tua murid. Yang ke-9, yang ke-8 kreativitas, yang ke-9 sosial dengan lingkungan sekitarnya. Anak-anak diajar untuk bersosial dengan lingkungan. Tidak di sekolah terus, tidak di dalam kelas terus, lingkungan yang ada di sekitarnya itu anak-anak harus mengetahui dan mengenal. Itu yang terakhir, soft skill, keterampilan.
Ini 10 macam ini nanti di KOSP harus diambil sesuai dengan 6 aspek perkembangan anak. Oke, fisik motorik, kognitif, bahasa, nilai moral dan agama. Oke, ada 6 aspek perkembangan anak dituangkan. Nah, guru-guru ini nanti banyak bekerja yang keras, Bu, dan orang tua nanti ke depan. Oke. Ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, tidak salah menitipkan anaknya di sekolah agama. Karena ini sudah masuk ke anak-anak kita nanti setelah tamat masuk ke SD. Nanti SD nanti kelas 1 2 masih ada bayangan-bayangan dengan PAUD-nya. Ini yang saya tanyakan ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, anak-anak sudah yang mau masuk ke SD sudah sesuai apa, sudah perkenalan dengan lingkungan sekolah SD belum, Bu? Mau masuk ke SD, Bapak Ibu bawa anaknya kan ke sana dulu. Ya, coba-coba dulu kan. Kalau sudah mapan baru itu namanya pengenalan dengan lingkungan sekolah dia. Biar anak itu menyatu pada saat proses pembelajaran dengan temannya. Oke. Yang berikut teman-teman di lembaga kami tekankan, sekarang ini kan sistem penerimaan murid baru ini kan melalui online ya, pakai. Tolong membantu orang tua murid, terutama dari operatornya TK IT. Setelah orang tua mendaftarkan anaknya, tidak lepas di SD saja. SD nanti bingung karena dapodik anak sama NISN-nya masih di sekolahnya TK. Jadi dapodik operatornya di SD yang akan menerima anak-anak kita yang tamat dari situ, orang tuanya nanti bingung. Tolong melayani orang tuanya dan membantu orang tuanya mengantarkan anak di mana SD yang ditujukan. Minta nomor, sekarang kan komunikasi kan mudah, minta nomor HP atau untuk berkomunikasi dengan operator yang ada di TK, ya, TK IT ini, supaya anaknya itu orang tuanya tidak terlalu bira-biri ke SD. Karena biasanya kalau TK itu kalau sudah lulus anaknya serahkan kepada orang tuanya. Sekarang tidak boleh, karena NISN-nya itu masih di sekolah lama, masih di TK, dan NP apa dengan dapodiknya. Nah, itu nanti serahkan kepada operator SD. Nanti yang menyerahkan tidak orang tua murid loh, Bu, ibu guru yang operator yang ada di TK itu. Tuh, yes. Itu monggo bantu orang tua murid tidak terlalu memikirkan anaknya mau masuk mana. Sekarang kan pakai zonasi bebas ya, Bu, ya. Monggo memilih sekolahnya yang negeri. Tapi kalau yang swasta ya silakan. Memilih ke kota, memilih kemana terserah. Kalau di negeri ada zonasinya ya, yang dekat dengan rumah. Acuannya itu adalah padukuhan. Sekolah yang berdekatan dengan padukuhan. Ya, kalau dulu kelurahan, sekarang diturun padukuhan. Di negeri loh, Bu. Tapi kalau di swasta silakan mencari. Mohon operatornya TK berkoordinasi dengan operatornya SD yang dituju oleh orang tua murid sebanyak 20 itu. Mudah-mudahan kumpul jadi satu di SD IT Muat bin Jabar. Ini kan mudah. Tapi kalau ada yang menyebar, kan orang tua kan berbeda-beda ini butuh sekolah anaknya. Monggo dibantu. Ini baik ibu sekalian. Yang terakhir sekali, sekarang sudah mulai penerimaan peserta didik baru. Oke, monggo teman-teman, ibu bapak tetangga mungkin lihat hasilnya sudah tamatan, monggo titipkan anaknya di Muat bin Jabar. Oke, kalau bisa titipkan anak mulai dari PAUD. Kalau TPA juga boleh titip di sana, udah di sana sudah nyaman, aman. Gedungnya sudah wis ape tenang, pagarnya dikawal oleh teman-teman pendidik yang banyak ini, dan teman-teman pendidik nanti monggo ada kegiatan di kurikulum itu, kurikulum merdeka, monggo YouTube dibuka, takoni segala sesuatunya di Mbah Google, karena kita mandiri, tidak lagi tanya ke pengawas, ke pemilik, ke dinas, udah Anda pilih berubah, ada yang menjelaskan di Mbah Google. Dan yang paling terakhir, ibu-ibu harus membuat pedoman untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Dibuatkan dari sekarang karena ibu mau berubah.
pedoman di 10 kegiatan ini, apapun yang ada, ibu harus membuat pedoman, disiapkan pedoman dari sekarang sebelum memberi pembelajaran, sebelum dituangkan di KOSP harus punya pedoman dulu. Oke? Nah, itu yang disebut dengan kurikulum merdeka ya, seperti itu. Nah, merdeka belajar dan merdeka mengajar. Merdeka mengajar, ibu-ibu membuat pedoman sesuai dengan kesepakatan orang tua. Ini pedomannya seperti ini bagaimana? Nah, merdeka belajarnya itu adalah murid. Nah, tumbuh kembangnya murid, ibu-ibu perlu memperhatikan dan mencatat dan membuat. Dongeng-dongeng itu sebaiknya dongeng anaknya kita sendiri, jangan dongeng cari buku yang lain. Yang diterapkan oleh anak-anak, yang dilaksanakan oleh anak-anak setiap hari, sebaiknya ibu-ibu membuatkan buku dongeng anak kita itu sendiri, jangan dongeng orang lain. Terima kasih. Karena tinggal 3 menit lagi, monggo ibu-ibu sekalian, mulai dari TK menyiapkan pedoman untuk pembelajaran. Pedoman itu sebelum dituangkan di KOSP, dan berkoordinasi dengan komite dan orang tua murid. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kami ucapkan selamat kepada anak-anak kita sebanyak 20 orang. Mudah-mudahan hafalan Al-Quran tidak boleh putus sampai di SD, terus sampai ke SMP dan sampai ke SMA. Tadi cita-cita sampai ke jadi tentara, apa yang jadi polisi, tetap hafal Al-Quran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Ibu Pak Pengamat tidak bisa hadir hari ini karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.